Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang unsur-unsur berita. Dalam berita itu terdapat beberapa unsur yang harus kalian ketahui. Berikut akan dibagikan apa saja unsur-unsur berita beserta penjelasannya meliputi pertanyaan adik Simba. Adik Simba itu merupakan unsur yang terdiri dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut penjelasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kata tanya apa. Unsur berita yang pertama adalah what dalam bahasa Inggris atau apa. Unsur ini menjelaskan bagaimana mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi tanpa boleh ditambah opini atau pendapat. Contoh kalimat tanya apa itu misalnya, apa yang terjadi pada berita tersebut. Itu adalah salah satu contoh kalimat tanya untuk pertanyaan apa. Yang kedua, di mana? Unsur berita selanjutnya adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Biasanya untuk pertanyaan di mana itu menjelaskan tempat terjadinya sesuatu. Misalnya, di mana terjadinya kecelakaan itu? Jadi jawabannya bisa daerah atau tempat. Misal di sekolah, di jalan raya. Yang ketiga adalah pertanyaan kapan. Berikutnya adalah unsur when atau kapan. Unsur ini menjelaskan bagaimana waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, dari pertanyaan kapan ini untuk menjawab urutan waktunya. Kapan terjadinya kecelakaan tersebut? Itu contohnya. Jawabannya pukul 2 dini hari atau hari Selasa. Itu adalah salah satu jawabannya. Yang keempat itu adalah kata siapa. Kata tanya siapa. Unsur who atau siapa, unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat difahami. Jadi kata tanya siapa ini untuk menjawab siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut. Contohnya, siapa saja yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas kemarin? Jawabannya bisa si A, si B, dan sebagainya. Yang seterusnya, yang kelima, itu mengapa. Selain itu juga ada unsur why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi sehingga pemirsa bisa tahu informasi lebih detail. Untuk kata tanya mengapa, ini menjelaskan mengapa contohnya, mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Jawabannya karena pengendara motor mengendarai motornya dengan ugal-ugalan. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan mengapa. Selanjutnya, yang terakhir adalah kata tanya bagaimana.
Unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita bisa terjadi. Artinya, informasikan juga runtutan kejadian atau urutan kejadian dalam berita serta detail-detail lain dalam peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan utuh dan lengkap. Jadi, kata tanya bagaimana ini untuk menjelaskan. Jadi, kata tanya bagaimana ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Jawabannya, kecelakaan itu bisa terjadi karena pengendara yang mengendarai mobil sedan tersebut mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga pengendara mobil tidak dapat mengendalikan kemudi mobilnya dengan baik. Berikut merupakan contoh dari teks berita. Mari kita bahas sama-sama. Silakan dibaca teks beritanya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Pembahasan. Untuk unsur berita yang pertama yaitu menjawab pertanyaan apa. Jadi jawabannya apa? Misal pertanyaannya, apa yang terjadi pada berita tersebut? Jawabannya pada berita tersebut adalah menjawab pertanyaan kata apa, yaitu banjir menggenangi 5 distrik menewaskan 16 orang. Yang kedua, siapa? Siapa saja yang menjadi korban? Jawabannya, warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Yang ketiga, menjawab pertanyaan kapan. Ini menjelaskan hari dan tanggalnya. Kamis 8 Agustus 2019. Yang keempat, menjawab pertanyaan di mana. Di mana letaknya? Yaitu di 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Yang kelima, menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa bisa banjir? Karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Yang keenam, menjawab pertanyaan bagaimana. Bagaimana bisa terjadi banjir? Banjir terjadi karena hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Itu adalah